بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berijtima' untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, dan kita telah sampai kepada adab di antara adab-adab dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang tetap memelihara atifah, perasaan, sehingga dengan persahabatan tersebut benar-benar merupakan persahabatan yang dibangun di atas saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang betul memperhatikan atifah, perasaan dalam ukhuwah, perasaan cintanya, merasakan kenikmatan dalam nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga dia merasakan bahwa persaudaraan ini sangat besar sekali nilainya, sangat berarti dalam kehidupannya, sehingga keadaan yang seperti ini benar-benar mempererat ikatan persaudaraan tersebut. Maka ini yang akan beliau jelaskan, dan pada pembahasan ini kita melihat kebanyakannya, bahkan hampir seluruhnya adalah syair-syair, ya. Tidak disebutkan dalil. Nah, beliau hanya ingin menyebutkan bagaimana perasaan seorang alim ketika dia mencintai alim yang lain, lalu kemudian terjadi murasalah, saling surat menyurat. Nah, isi suratnya itu syair-syair untuk menampakkan kerinduannya setelah lama dia berpisah dari saudaranya. Dahulu mereka bersama dalam menuntut ilmu, atau mereka bersama dalam satu keadaan, sehingga itu sangat berarti bagi mereka. Pertemuan itu sangat berarti, sehingga tatkala mereka berpisah, perpisahan itu sangat menyedihkan. Akan tapi itu yang harus mereka lakukan, disebabkan karena mungkin ada seorang alim yang sibuk dalam berdakwah, menyebarkan al-Islam di daerahnya. Namun ikatan persaudaraan itu terasa sangat erat sekali. Kata beliau, al-'atifatus shadiqah taj'alu lil hayati madhaqan. Perasaan yang jujur dalam kecintaan itu, dalam persaudaraan itu akan menjadikan dalam kehidupannya ada satu perasaan, ada satu kenikmatan. La yudrikuhu illa man ayanahu. Tidak ada yang bisa menjangkaunya kecuali seorang yang menyaksikannya, seorang yang mengalaminya secara langsung. Dia akan merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Sedih ketika berpisah. Nah, kita tentunya berbicara tentang persaudaraan yang dibangun di atas dasar Islam, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan karena dunia, kecintaan karena syahwat saja,
Kalau kita perhatikan, subhanallah, ya, betul-betul terasa dalam hati mereka. Namun kita berbicara tentang al-ukhuwatu fillah, persaudaraan yang dibangun karena dasar agama, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kerinduan yang sangat ketika seorang berpisah dengan sahabatnya yang dahulu mereka bersama-sama giat dalam menjalankan ketaatan, giat dalam menuntut ilmu, giat dalam menghafal Al-Quranul Karim, lalu mereka terpisahkan. Sehingga kata beliau bahwa perasaan yang jujur itu akan menumbuhkan satu kenikmatan yang tidak dirasakan kecuali seorang yang benar-benar mengalaminya. Wa laisal khabaru kal mu'ayanah, dan tidaklah sama antara berita teori dengan seorang yang menyaksikan secara langsung. Walan naihatu tsakla kal mustajarah, dan tidak sama pula kata beliau an-naihatu tsakla, antara seorang wanita yang meratapi mayit dengan sungguh-sungguh karena betul-betul dia kehilangan, dengan ratapan wanita yang dibayar, yang diupah. Ini ungkapan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk membedakan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Walaysa an-naihatu tsakla kal mustajarah. Tidak sama antara orang yang meratapi mayit dengan betul-betul serius dia meratapi karena dia merasa kehilangan, dengan seorang wanita yang diupah. Ya, kamu saya bayar sekian, kamu nyampe ke rumah fulan, kamu seperti orang yang meratap. Kelihatan itu pura-puranya dia. Nah, bisa diketahui mana yang bersungguh-sungguh, mana seorang yang hanya berpura-pura. Maksud beliau bahwa ya akan didapatkan bedanya seorang yang bersaudara dan tidak punya atifah, tidak menumbuhkan perasaan dalam persaudaraan tersebut, dengan seorang yang betul-betul merasakan dalam persaudaraan itu satu kenikmatan yang luar biasa. Wa jumlatul qawli kama qila, dan kesimpulan dari perkara ini atau pernyataan ini sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, la ta'dhulil mushtaqa fi ashwaqihi hatta yakuna hajaka fi ahsyaihi. Nah, kata beliau, la ta'dhulil mushtaqa fi ashwaqihi, janganlah kamu mencela, jangan kamu menegur orang yang rindu dalam kerinduannya. Ya. Mungkin dia sedih, terus nangis, rindu dengan saudaranya yang ada di tempat yang jauh. Kamu marah-marah. Ya, ngapain sih orang nangis saja kerjanya? Nah, dia dalam keadaan rindu. Jangan kamu cela dia, kata beliau. Jangan kamu cela orang yang dalam keadaan rindu ketika dia rindu dengan orang yang dirindukannya. Ya. Jangan kamu cela dia hatta yakuna hasyaka fi ahsyaihi, sampai kemudian tubuhmu itu ya bersama dengan mereka. Nah, dalam artian sampai kamu juga merasakan seperti apa yang mereka rasakan, baru tahu kamu bahwa seperti itu yang namanya kerinduan. Ya. Seorang rindu lalu kemudian mungkin dia menangis, nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu tegur dia, kamu cela dia, ngapain kamu seperti ini? Ya subhanallah, kalau kamu merasakan seperti apa yang dia rasakan, mungkin kamu lebih seperti itu juga. Tapi tentunya Islam memberikan batasan. Ya, ada batasan-batasan yang tidak boleh kemudian seorang melampauinya. Ya, rindu, ya silahkan rindu, akan tapi tidak boleh seorang berlebih-lebihan. Rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak diperbolehkan seorang itu berlebih-lebihan. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu memuji-mujiku sebagaimana orang-orang Nasara yang terlalu menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam sampai mereka angkat di atas kedudukannya, menganggapnya sebagai ilah.
sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian seperti itu. Ini dalam hal kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian pula dalam hal yang lainnya. Jangan sampai masalah seorang rindu kepada orang lain menyebabkan dia meninggalkan salatul jamaah, gak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu beraktivitas, gak bisa puasa di bulan Ramadan, saking rindunya dia. Salah seperti ini. Ya. Demikian pula seorang ketika sedih, ada yang meninggal dari kerabatnya, silakan bersedih, karena sedih itu adalah merupakan tanda rahmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati-hati manusia. Ketika Rasulullah SAW menangis, salah seorang sahabat Ubadah bin Samit mengatakan, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah jalla wa ala fi qulubi ibadihi." Ini adalah rahmat yang Allah letakkan di dalam hati-hati hamba-hambanya. Innama yarhamullah min ibadir rahama. Sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang punya rasa kasih sayang. Silakan bersedih, menangis, boleh. Itu adalah sifat dasar tabiat manusia. Tapi kalau sampai kepada tingkatan meratap, ya tidak diperbolehkan. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW lewat, lalu beliau mendapati ada seorang wanita menangis di sisi kuburan. Didatangi oleh Rasulullah SAW. Dinasihati, dikatakan padanya, Isbiri, sabar kamu wahai wanita. Wanita ini enggak tahu siapa yang menegurnya. Dia mengatakan, "Innaka lam tusib bi musibati." Kamu tidak tertimpa kepada musibah yang menimpa aku. Nah, maka Rasulullah pergi. Sahabat ada yang beritahu, "Hei, tahu kamu tadi siapa yang menasihati kamu itu?" Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam artian wanita ini tidak tahu siapa yang menegurnya. Dia mengatakan, "Engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpa aku." Setelah dia mengetahui itu Rasulullah, dia datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mengetahui bahwa itu engkau." Kata Nabi SAW, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Kesabaran itu adalah pada pukulan pertama, musibah pertama kali menimpa, disitulah dituntut kesabaran. Ya, dalam artian terbatas ya. Seorang tidak boleh berlebihan dalam meratapi musibah yang ada, karena yang demikian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fal'atifatu tush'ilu nara syauqi baina jawanihil muhib. Maka perasaan dalam persaudaraan itu akan menyalakan api kecintaan dan kerinduan baina jawanihil muhib, di antara jawanih, ya, yang dimaksud oleh beliau adalah masuk sampai ke tulang belulangnya gitu istilahnya ya. Perasaan dalam persaudaraan itu akan menyalakan api kerinduan yang masuk sampai kepada tulang belulangnya orang yang mencintai itu. Ini betul-betul meresap ke dalam hatinya. Subhanallah. Fayashtaqu ilaihi, sehingga dia rindu kepada saudaranya itu. Wa ya'nasu bihadithi, dia merasa senang kalau cerita tentang saudaranya itu. Wa yafrahu biliqa'ih, dan dia gembira ketika bertemu dengannya. Hatta yawadda law lam yufariqhu fi hayatin wala maut. Sampai-sampai dia berkeinginan seandainya dia tidak berpisah dengannya, baik di masa hidupnya maupun di saat matinya. Maunya sehidup semati. Ya. Subhanallah. Itu kalau sampai seorang merasakan ya demikian nikmatnya kecintaan itu. Kita sekali lagi berbicara tentang kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang demikian keadaannya. Tali percintaan itu tidak akan terputus di dunia wal akhirah. Walaupun jasad mereka jauh, akan tapi hati mereka tetap menyatu. Nah, walaupun dia jauh di mata istilahnya, namun dia tetap berada
di dalam hatinya, menetap di situ. Itu di dunia, di akhirat dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawm wa la antum tahzanun. Orang-orang yang mereka itu saling berteman setia pada hari kiamat itu akan bermusuhan di antara mereka, kecuali orang-orang yang mendasari kecintaannya karena ketakwaan. Illal muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kecintaan selain dari bukan karena Allah, cinta karena dunia, cinta karena syahwat, itu mereka juga akan merasakan, namun tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau ada seorang itu cinta kepada seorang wanita, itu subhanallah. Ya. Seperti yang disebutkan, kerinduan itu masuk sampai ke tulang belulangnya. Masuk ke seluruh tubuhnya. Mau makan yang difikir hanya yang dia cintai, mau minum yang difikir yang dia cintai, masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, ya mestinya kan zikir, mau tidur ada zikirnya, ya bangun tidur alhamdulillah, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, makan minum, ini yang diingat hanya, nah ini keterlaluan ini, nah cinta yang keterlaluan. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang betul kalimat-kalimat mereka itu. Aku tidak mampu hidup katanya tanpa kamu. Ya, enggak bisa hidup dia tanpa yang dia cintai itu. Subhanallah. Tidak ada keterikatan karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata penyair, ya laitani ahyaina bi qurbihim fa idza faqadtuhum min qada umri. Alangkah inginnya aku hidup di dekat mereka. Apabila aku kehilangan mereka, seakan-akan umurku ini telah habis. Ya, ini mending mati katanya. Ya, fatakuna dari baina durihim wa yakuna baina quburihim qabri. Sehingga rumahku, inginnya aku rumahku itu berada di tengah rumah-rumah mereka. Demikian pula kuburan-kuburan mereka, kuburanku hendaknya ada di tengah kuburan-kuburan mereka. Yani mau hidup sehidup semati. Terus maunya bareng. Kalau temannya nikah, dia juga mau nikah. Ya, bahkan temannya mati, dia juga pengen ikut mati. Kuburannya bahkan dia harus tetangga. Pengennya didekatkan. Subhanallah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, Masya Allah, beberapa malam yang lalu cerita tentang sejarah Umar. Keinginan beliau agar dikuburkan di sisi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cintanya beliau kepada Rasulullah. Demikian pula kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qala akhar, berkata yang lain pula, wa qad akhadahu syauqu li ikhwanihi, dalam keadaan dia telah menelan rindu kepada saudara-saudaranya. Nah, ini syair-syair yang begini akhwan butuh apa itu? Konsentrasi untuk memahami syair-syair yang disebutkan ini. Subhanallah. Dia mengatakan, wa min ajabin anni ahinnu ilaihimu wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i wa tatlubuhum 'aini wa hum fi sawadiha yashtaquhum qalbi wa hum baina adlu'i. Orang ini sedang menceritakan kerinduannya kepada saudara-saudaranya. Dia mengatakan, wa min ajabin anni ahinnu ilaihimu, merupakan satu yang mengherankan di mana aku selalu rindu kepada mereka. Aku selalu mengingat mereka. Wa as'alu anhum, dan aku selalu bertanya tentang mereka. Man laqitu, siapa saja yang aku temui. Bayangkan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Orang-orang yang dia cintai terpisahkan. Nah, sehingga dia selalu bertanya tentang mereka yang dia cintai.
wa hum ma'i, dan mereka itu selalu bersamaku, yakni dalam hatinya. Ya. Selalu ada nama-nama mereka dalam dadanya. Wa tatlubuhum 'aini wa hum fi sawadiha. Mataku mencari mereka di mana mereka berada, dalam keadaan mereka itu berada di hitamnya mataku ini. Maksudnya saking dekatnya dia membayangkan. Nah, yashtaquhum qalbi wa hum baina adlu'i. Hatiku rindu kepada mereka, padahal mereka itu sesungguhnya ada di balik tulang-tulang rusukku ini. Subhanallah. Ya. Wa qala akhar, yang lain berkata, fa in yaku an liqa'ika ghaba wajhi falam taghib al mawaddatu wal ikha'u walam yaghib al thana'u 'alayka minni bi dhahri al ghaib yatba'uhu ad du'a'u wa ma zalat tatuqu ilayka nafsi 'ala al halati yahduha al wafa'u. Dia mengatakan fa in yaku an liqa'ika ghaba wajhi, kalaulah sekiranya untuk bertemu denganmu itu jauh, wajahku jauh dari kalian. Yani dia menceritakan kerinduannya dengan seorang, walaupun wajahku itu jauh darimu, akan tetapi tidak akan jauh perasaan cinta dan persaudaraan denganmu. Walam yaghibith thana'u 'alaika minni, dan tidaklah jauh pula pujian-pujian kepadamu dariku. Bidhahril ghaibi, walaupun di tempat yang terpisah. Dhahrul ghaib, yang dimaksud dhahrul ghaib itu apabila yakni di tempat yang jauh, terpisah dari saudaranya. Yatba'uhu du'a'u, senantiasa diiringi dengan doa. Yani beliau senantiasa mendoakan saudaranya walaupun telah terpisahkan. Wa ma zalat tatuqu ilaika nafsi 'alal halat, senantiasa diriku, jiwaku itu selalu rindu kepadamu dalam setiap keadaan. Yahduhal wafa'u, yang seakan-akan hati itu ingin digiring untuk merindukan terjadinya pertemuan dengan saudaranya tersebut. Wa faraqa ahadul ulama sadiqan lahu, ada salah seorang dari kalangan para ulama itu berpisah dengan seorang temannya, seorang sadiqnya. Fakataba ilaihi risalatan musaddarah bil abyatil atiyah. Ketika telah terjadi perpisahan, maka seorang alim ini, dia bernama At-Tahir bin Ashur, salah seorang qadhi ya di pengadilan di Tunis pada masanya. Dia menulis surat kepada saudaranya, risalatan musaddaratan bil abyatil atiyah. Dia menulis surat yang musaddarah, yang diawali dengan bait-bait syair yang berikut ini. Dia mengatakan, ba'udta wa nafsi fi hawaka tasidu, falam yughni anha fil jinani qasidu, wa khallafta ma baina al-jawanihi ghassatan, laha baina ahsya'i dhulu'i wuqudu, wa adhat amani al-qurbi minka dha'ilatan, wa murru al-layali dha'fuha sayazidu, atadhkuru idh wadda'tana subha laylatin yamuju biha unsun lana wa burudu, wa hal kana dha ramzan litawdi'i unsina, wa hal ba'da hadha al-bayn sawfa ya'udu, alam tara hadha ad-dahra kayfa tala'abat asabi'uhu bid-durri wa huwa nadhidu, idha qila man lil-ilmi wal-fikri wat-tuqa dhakartuka iqanan bi annaka faridu, faqul li layali haddidi min nidhana fahasbuka ma qad kana fahuwa shadidu. Masya Allah. Ini orang-orang Arab ini ya kelebihan ya. Di Yaman itu Masya Allah, anak-anak masih muda pandai membuat syair-syair ya. Kita bayangkan saja kalau seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, ribuan bait dalam qasidah Nuniyah. Kenapa dinamakan Nuniyah? Karena diakhiri dengan nun. Ni semua nih dari bait pertama sampai akhir. Semuanya ni terakhirnya.
Ya, ribuan, 4.000 atau lebih malah bait menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dan kelompok-kelompok yang sesat. Ya, beberapa tahun yang lalu kita sempat membaca bagian khususnya saja ya tentang kenikmatan surga. Ya, keindahan yang ada di dalamnya bagi seorang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Dia mengatakan ba'udta, engkau telah jauh. Wa nafsi fi hawaka tasidu. Jiwaku itu selalu kepadamu, berusaha untuk selalu mencari kemana gerangan. Falam yughni anha fil janani qasidu, akan tapi tidak memberikan manfaat apa yang terdapat di dalam hati. Ya. Tidak bermanfaat, hanya sekadar diucapkan dengan qasid, syair-syair. Wa khalafta ma bainal jawanihi ghussatan, engkau telah meninggalkan ya apa yang terdapat di dalam dada kami ini, di dalam dadaku ini. Ghussah, kesedihan. Laha baina ahsya'idh dhulu'i wuqudu, di mana kesedihan tersebut terdapat di antara tulang-tulang rusuk ini, tulang-tulang yakni tulang belulang. Ya. Dalam keadaan membara, menyala kerinduan itu, kesedihan itu. Wa adhat amanil qurbi minka dhailatan wa murrul layali dha'fuha sayazidu. Lalu kemudian angan-angan kedekatan darimu itu sangat tipis kemungkinan. Yani mungkin saudara yang sangat jauh sudah sulit untuk bertemu. Masing-masing mungkin disibukkan dengan pekerjaannya, tugasnya dalam berdakwah. Wa murrul layali dhafuha sayazidu, dan berlalunya malam ditambah dengan malam-malam yang berikutnya maka semakin bertambah kelemahan. Yani semakin kecil kesempatan untuk kembali bertemu. Atadhkuru idh wadda'tana subha lailatin yamuju biha unsun lana wa burudu. Apakah engkau mengingat ketika engkau berpisah, mengucapkan perpisahan dengan kami pada subuh di malam hari itu? Yamuju biha unsun lana wa burudu, di mana kami pada waktu itu dalam keadaan bercengkerama dan dalam keadaan kami diliputi rasa dingin. Wa hal kana dha ramzan li tawdi'i unsina wa hal ba'da hadzal baini sawfa ya'udu. Apakah ini adalah merupakan tanda bahwa kita telah dipisahkan dari cengkerama, dari ya kebahagiaan itu? Wa hal ba'da hadzal bain sawfa ya'udu. Apakah setelah perpisahan ini akan kembali lagi nantinya? Alam tara hadzal dahr kaifa tala'abat. Tidakkah engkau melihat masa yang berlalu ini, bagaimana mereka itu sedang bermain-main? Ini masa yang berlalu ini ya seakan-akan membuat mereka penasaran kapan ada kesempatan untuk ketemu. Subhanallah, sangat sulit terjadi kesempatan itu, kata dia. Sehingga dia mengatakan masa ini subhanallah, bagaimana dia itu bermain-main. Asabi'uhu bid-durri wa huwa nadhidu, seakan-akan masa itu jari jemarinya. Ya, ini kalau di bahasa Indonesia dikenal dengan apa ini ya kawan? Sesuatu digambarkan seperti benda yang bergerak seperti manusia. Majaz apa ini namanya? Personifikasi. Niur melambai-lambai. Nah, ya. Dia mengatakan bagaimana itu jari jemarinya masa itu? Bidurri wa huwa nadhidu. Ya. Dengan permata. Ya. Permata yang bertumpuk-tumpuk di tangannya. Nah, ini seakan-akan mempermainkan. Idza qila, apabila dikatakan man lil ilmi wal fikri wat tuqa, siapakah orang itu yang punya ilmu, yang punya pemikiran yang baik, yang punya ketakwaan? Kalau ada disebutkan tentang itu, zakartuka, aku selalu mengingatmu. Jadi kalau ada yang menyinggung berkenan tentang saudara tersebut, selalu teringat kepadanya. Zakartuka iqanan bi annaka faridu, aku kembali mengingatmu dalam keadaan yakin bahwa engkau dalam keadaan sendiri. Faqul lilayali haddidi min nidana, maka katakanlah kepada malam-malam ini, batasilah
dari apa yang telah kami tetapkan. Fahasbuka ma qad kana fahuwa syadidu. Maka cukuplah kamu apa yang telah berlalu, karena ini adalah suatu hal yang sulit. Maksudnya pertemuan itu adalah perkara yang sangat sulit untuk dilakukan karena jauhnya dia dari saudaranya fillah tersebut. Thumma kataba tahta hadhihi al-abyat. Kemudian dia menulis di bawah bait-bait syair ini, yakni yang menulis surat ini, dia mengatakan hadhihi kalimatun jashat biha an-nafsul an 'inda iradati al-kitabati ilaikum. Ini adalah merupakan kalimat-kalimat di mana jiwa ini terasa pedih rasanya. Sekarang ini pada saat hendak menulis surat ini kepadamu, fabuthuha ala illatiha, maka saya pun tetap menulisnya dan mengirimkannya kepadamu walaupun disertai dengan perasaan sakit. Wahia wa illam yakun laha raunaqul balaghati wal fasaha, walaupun bait-bait syair ini, kata beliau, tidak begitu indah seperti yang disebutkan dalam ilmu balaghah dan kefasihan, ini tidak sampai kepada tingkatan kefasihan yang tinggi. Fa innal wudda wal ikha'a wal wijdan an-nafsi yataraqraqu fi a'maqiha. Akan tetapi kecintaan, persaudaraan dan kerinduan hati itu selalu menangis, ya, dari dalam sanubari tersebut, selalu menangis untuk mengharapkan pertemuan dengan saudaranya tersebut. Walamma wasalat tilka risalah ila sadiqihi, jadi surat ini sudah sampai kepada yang dituju. Nah, ketika surat ini telah sampai kepada sahabatnya Asy-Syaikh Muhammad Al-Khadir Husain, ajaba bil abyatil atiyah, maka dia jawab dengan bait-bait syair berikut ini. Masya Allah. Jadi kirim surat dengan bait syair. Nah, kalau di Indonesia mungkin kayak pantun gitu ya. Berbalas pantun. Nah, hanya saja bahasa Indonesia itu ya tidak seperti bahasa Arab. Nah, kalau seorang memahami keindahan bahasa Arab, balaghah itu, mendengarkan kalimat-kalimat ini, subhanallah, indah sekali. Maka dia membalas dengan bait-bait syair pula. Ya, jadi menyatakan kerinduan dengan syair. Nah, para ulama di antara mereka ada yang membuat syair-syair dalam hal ilmu, dalam permasalahan akidah, dalam usulul fiqh, bahasa nahwu, ya, sharaf, demikian pula mustalahul hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, fikih, ya, dalam bentuk syair, bahkan dalam perkara rudud, bantah membantah. Nah, saya mengingat bahwa ketika di Yaman itu ada seorang hizbi membantah ahlus sunnah dengan bait-bait syair, kurang lebih 100 bait syair. Nah, disebarkan. Akhirnya berapa hari kemudian dibantah oleh Syekh Muhammad Al-Imam, 200 bait syair beliau sebarkan sampai ke tangan hizbi ini, dibantah lagi 300 bait syair sampai ke tangan Syekh, dibantah 500 bait. Setelah masih dibantah juga, subhanallah. Kata Syekh Muhammad Al-Imam, oh, ana faham. Maksud mereka supaya kita tersibukkan dari thalabul ilm, dari menuntut ilmu. Maka sudah, tadi gubris sudah. Nah, ya, karena orang kalau sudah berpenyakit itu apa saja bisa keluar. Ya, istilah para ulama, la yadri ma yakhruj min ra'si. Dia tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Ya, asal ngomong. Nah, Muhammad Al-Khadir Husain ini menjawab, dia mengatakan, ayan'amu li balun wa anta ba'idu wa aslu bi taifin wal manamu syaridu.
Jadi dibalasnya juga dengan du ini. Kalau tadi yang mengirim surat awal semuanya du terakhir. Dibalas lagi dengan du. Ya. Masya Allah. Yang mengatakan ayan'amu libalun wa anta ba'idu wa aslu bi taifin wal manamu syaridu idza ajjajat dhikraka shauqi ukhlisat la'amri bidam'il muqlatayn khududu بعدت وآماد الحياة كثيرة وللأمد الأسمى علي أهود بعدت بجثماني وروحي رهينة لديك والود الصميم قيود عرفتك إذ زرت الوزير وقد حنى علي بإقبال وأنت شهيد فكان غروب الشمس فجر ساقة لها بين أحناء الضلوع خلود بقيت الوداد الحر من قلب ماجد وأصدق من يصفي الوداد تجيد ألم تر للإصلاح عن قوس نافذ ورعا كيف يرعى طارفا وتليد وقمت على الآداب تحمي قديمها مخافة أن يطغى عليه جديد أتذكر إذ كنا نباكر معهدا حمياه علم والسقاة أسود أتذكر إذ كنا قريبين عندما يحين صدور أو يحين ورود فأين ليالينا وأسمارها التي يبل بها عند الظماء كبود ليال قضيناها بتونس ليتها تعود وجيش الغاصبين طريد. Dia mengatakan ayan'amu libalun wa anta ba'idu. Apakah jiwaku akan merasakan nikmat sementara engkau jauh dariku? Masya Allah. Jadi balas juga. Ini anak juga rindu sama seperti kamu. Gitu. Apakah merasa nikmat perasaanku sementara kamu itu jauh dariku? Wa aslu bi taifin wal manamu syaridu. Ya. Dia mengatakan wa aslu bi taifin. Dan aku selalu melihat dalam mimpi. Asal kata at-taif itu yakni seorang mimpi melihat suatu yang dia kasihi muncul dalam mimpinya. Itu namanya taif. Dia mengatakan wa aslu bi taifin wal manamu syaridu. Ya. Dan aku selalu mendapatkan mimpi itu. Mimpi bertemu dengan yang disayang, yang dicintai, sementara mimpi itu akan hilang. Idza ajjajat dzikraka syauqi ukhlisat. Apabila bergejolak mengingatmu kerinduanku yang tulus, la amri bidam'il muqlataini khududu. Demi Allah mengeluarkan air mata itu berlinang di atas kedua pipi ini, kata dia. Ba'udtu wa amadul hayati kathiratun. Aku jauh darimu dalam keadaan tujuan kehidupan ini banyak sekali. Nah, tujuan kehidupan banyak, maksudnya kesibukan, ya. Walil amadil asma alayya uhudu. Sementara tujuan yang paling mulia bagiku itu adalah merupakan janji. Yang dia maksud adalah menyebarkan dakwah, mengajak manusia berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan dia yakni terpisahkan. Ba'udtu bi jusmani wa ruhi rahinatun. Aku jauh dengan tubuhku, dalam keadaan ruhku itu bagaikan ditawan, tergadaikan. Ladaika, ya, ditawan di hatimu. Wal wuddas samima quyudu. Dan kecintaan yang kuat seakan-akan itu menjadi tali ikatan yang terbelenggu, yang tidak terlepaskan. Araftuka idh zurtal wazira. Nah, di sini dia menyebutkan awal perkenalannya. Aku mengenal engkau ketika engkau pada waktu itu mengunjungi menteri, seorang menteri. Wa qad hana alayya. Lalu kemudian setelah itu engkau mendatangiku, engkau mendekatiku bi iqbalin. Ya. Engkau datang menemuiku wa anta syahidu, dan engkau yang menjadi saksi atas hal itu. Fa kana ghurubu syamsi fajra saqatin laha baina ahna'id dhulu'i khuludu. Dan adalah terbenamnya matahari
ya, dengan munculnya fajar. Di antaranya baina ahna'id dhulu'i khuludu, di antara kecondongan yang terdapat di dalam hati ini terus selalu ada. Baqitul widad al-hurra min qalbin majidin, aku tetap merasakan kerinduan, ya, kerinduan yang terlepas dari seorang hati yang mulia. Wa asdaqu may yusfil widada tajidu, dan yang paling benar, yang paling jujur adalah seorang yang memurnikan kecintaannya, maka dia akan menjadi baik. Alam tara lil islahi an qausin nafidhin wari'an kaifa yar'a tarifan wa talidu, bukankah engkau melihat bagaimana anak panah tersebut yang diluncurkan, yang dilemparkan, ya, dengan penuh kebaikan, maka bagaimana pula seorang akan berusaha untuk mempertahankan kecintaannya yang dahulu dan yang sekarang. Wa kunta 'alal adabi tahmi qadimaha makhafata ay yatgha 'alaihi jadidu, dan engkau senantiasa berada di atas adab-adab yang mulia, engkau selalu menjaganya semenjak dahulu, khawatir jangan sampai ada yang akan merubahnya di masa-masa sekarang. Atadhkur, apakah engkau masih mengingat idh kunna nubakiru ma'hadan, ketika kita bersama-sama berjalan di pagi hari menuju ma'had, yakni pondok atau tempat belajar. Hum yahu ilmun, yang memelihara kami pada waktu itu adalah ilmu. Wasuqatu usudu, sementara yang menyiram air, maksudnya para pengajarnya, para pendidiknya, mereka adalah merupakan singa-singa. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang siap memberikan ilmunya. Atadhkuru idh kunna qaribaini indama yahinu sudurun aw yahinu wurudu, apakah engkau masih mengingat ketika pada waktu itu kita dekat bersama-sama, pada saat kita baru mulai berjalan dan pada saat kita datang. Fa aina layalina wa asmaruha allati yuballu biha 'inda adh-dhama'i kabudu, manakah malam-malam kami itu dan obrolan kami di malam hari, obrolan dengan ilmu tentunya. Allati yuballu biha, yang pada waktu itu kami membasahi rasa haus kami di malam hari dengan menghabiskan waktu untuk, yakni berbicara dan menghabiskan malam itu dengan menuntut ilmu. Layalin qadainaha bitunisa laitaha ta'udu, malam-malam tersebut kami habiskan di Tunis, alangkah inginnya malam itu kembali. Wa jaisyul ghasibina taridu, akan tetapi pasukan mereka yang merampas kebahagiaan itu, ya, menjadi terusir dan sehingga malam itu kembali seperti dahulu. Nah, subhanallah, ini masih syair semua ini. Baik, kita habiskan aja ini. Wa ba'atha al-adib Tunisi Muhammad al-Ma'mum an-Naifar, dan seorang sastrawan dari Tunis, Muhammad al-Ma'mun, itu mengirim surat ila al-Allama Muhammad al-Khadir Husain bi qasidah. Dia tulis surat kepada Muhammad al-Khadir Husain yang tadi. Dia menulis satu syair, tatimmu an atifatin jayashah, yang mana dia bercerita dalam bait syair tersebut tentang perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Yaqulu fiha, dia mengatakan, azifu tahayal wuddi wal barakati wa uhdi salaman atiran nafahati. Sekarang ini ti semua ini. Kalau tadi du, sekarang ti. Wa ursilu taqati thana'i jamilatan munaddadatan al-awrad waz-zaharati ila alimin akhbaruhu dha'asituha wa atharuhu adhat hadith ruwati basirun bi adwa'in nufus tabibuha idza ma ramahu hadithun bishakati. وهذه أجزاء الهداية بيننا تدل على الإبداع في النظرات مشابة مثابة تحقيق ومهبط حكمة وعنوان تدقيق ونبع إضات
wa rawdatu husnin tafattaqa zahruha wa faha fa ahya li rabi'u hayati jazaka ilahul arsy afdala ma jaza bihi nasihan an nafi'il khadamati wala barahal lutful khafiyyu yahuffukum wa antum lidinillahi khairu humati. Kata beliau, azifu tahayal wuddi, aku memberikan hadiah berupa ucapan selamat yang penuh kecintaan dan barakah. Wa uhdi salaman afiran nafahati, dan aku menghadiahkan keselamatan, ucapan selamat ya, yang penuh dengan keindahan, kata-kata yang indah. Wa ursilu taqati tsana'i jamilatan, dan aku mengirimkan pujian-pujian dengan begitu indahnya. Munawwadatal auradi waz-zaharati, yang disertai dengan wirid-wirid dan kembang-kembang yang indah. Al-aurad, ward, yakni mawar, yang disertai dengan bunga mawar dan bunga-bunga yang lainnya. Ila alimin, saya persembahkan ini kepada seorang alim, maksudnya Muhammad Al-Khadir. Akhbaruhu dha'a situha, yang berita tentang dia, kemasyhuran dia itu telah menyebar kemasyhurannya. Wa atharuhu adhad hadits arwati, dan pengaruh-pengaruh dari ceramahnya, dari dakwahnya itu jadi pembicaraan para perawi. Basirun bi adwa'in nufus, alim ini dikenal basir, yakni mengerti tentang penyakit-penyakit jiwa. Tabibuha, beliau adalah seorang dokternya. Idza ma ramahu haditsun bisyakati, apabila ada sebuah kejadian yang menimpa seseorang dalam keadaan dia mengeluhkan keadaannya. Wa hadhihi ajza'ul hidayati bainana, inilah ya bahagian-bahagian dari hidayah. Yang dia maksud di sini adalah majallah yang dikeluarkan oleh Muhammad Al-Khadir, namanya Majallatul Hidayah. Dia mengatakan ini adalah bagian-bagian dari Majallatul Hidayah, ada di tangan kami. Tadullu 'alal ibda'i fi nadharati, yang menunjukkan keindahan dari ucapan-ucapannya. Masabatu tahqiqin wa mahbatu hikmatin wa unwanu tadqiqin wa nab'u idhati, yang mana tulisan-tulisan beliau adalah merupakan tahqiq, betul-betul meneliti satu permasalahan, dan merupakan tempat turunnya hikmah, yakni di dalamnya banyak faedah yang bisa diambil. Dan unwanu tadqiq, judul tulisannya itu benar-benar teliti. Wa nab'u idhati, dan merupakan sumber berbagai nasihat-nasihat bagi kaum muslimin. Wa rawdatu husnin, dan itu adalah merupakan kebun kebaikan. Tafattaqa zahruha, yang menyebar bunga-bunga dan kembangnya. Wa faha fa ahya li rabi'u hayati, lalu kemudian mengeluarkan bau yang indah sehingga menghidupkan ya dalam kehidupanku. Jazaka ilahul arsy afdala ma jaza, semoga Allah pemilik arasy membalasmu dengan yang terbaik dari balasannya. Nasihan an nafi'il khadamati, dan memberikan nasihat dari berbagai manfaat-manfaat dalam memberikan pelayanan terhadap dakwah. Wala barahal lutfu al khafiyyu yahuffukum, semoga senantiasa Allah yang maha lembut, yang maha mulia senantiasa melindungi engkau. Wa antum lidinillahi khairu humati, dan engkau di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi orang yang terbaik dalam membelanya. Fa'ajabahu asy-Syaikhul Khadir biqaulih, maka dijawab oleh Syekh Khadir. Ini bait syair terakhir insyaallah. Ya. Dan berakhir pula pembahasan ini. Allahul musta'an. Ya, juga dibalas dengan titi juga ini. Subhanallah. Dia mengatakan uhdi tahayal wuddi wal barakati, aku menghadiahkan ucapan selamat, kecintaan dan barakah. Amir raudu yuhda atyaban nafahati, ataukah kebun-kebun yang akan dihadiahkan dengan aroma yang paling harum. Wa hadza raqmun law badatu la khiltuhu wa qad jada bil inasi lahdha mahati, dan ini adalah raqm. Nah, ini adalah raqam, yang dimaksud raqam di sini adalah kitab, ya, tulisan. Ini adalah tulisan atau surat. Lau badautu,
kalaulah sekiranya aku berada di daerah pedalaman badiyah, la khiltuhu lahdha mahati. Ya, tentu aku akan menyangka surat ini lahdha mahati. Ya, lahdha itu yakni pandangan, ya, melihat sesuatu apa itu namanya, ikhwan, kalau lirikan, ya, melirik. Nah, lahdha mahati, mahati itu yakni di sini diserupakan seperti seorang wanita, ya, yang cantik, yang memiliki keindahan pada kedua matanya. Ya, maksud beliau bahwa ketika surat ini datang, kalaulah sekiranya aku berada di pedalaman, aku akan menyangka, ya, ini seperti lirikannya seorang wanita yang indah. Nah, ini seakan-akan dia menyebutkan kalau di pedalaman banyak yang seperti itu, gitu loh. Ya, mungkin di kota sudah berkurang. Waqad jada bil inasi, dan dia telah merasa baik dengan hiburan tersebut. Ajalun, memang benar demikian. Yani dia memuji surat yang dikirimkan kepadanya. Huwa syi'run yahmilul unsa min ruba biladin biha qadaitu sadra hayati. Ini adalah merupakan syair yang benar-benar membawa kerinduan dari tempat yang jauh yang ada di sebuah negeri yang di sana aku menghabiskan awal-awal hidupku. Dzakartu rubal mirsa, aku mengingat, ya, daerah tinggi yang namanya Mirsa, ini nama tempat, ya. Al-aniqata was-siba, yang begitu indah, dan anginnya, ya, yang bertiup sepoi-sepoi. Tudhi'u syadha azhariha al-bahajati, yang menyebabkan menyebarnya bau yang harum dari kembang-kembang yang penuh dengan keharumannya. Wasamira adabi hisanin ka'annahu marati'u ma bil biqa'i min dhabiyati. Wasamira adabin hisan, dan berbicara tentang adab-adab kebaikan. Yani syair ini berbicara tentang adab-adab kebaikan, seakan-akan itu adalah merupakan tempat singgahnya, ya, kijang-kijang yang indah. Wa raudhata ilmin kuntu ajni thimaraha, dan itu adalah merupakan kebun ilmu. Ya, ini tempat di mana beliau dahulu belajar pada awal kali. Itu adalah kebun ilmu di mana aku mengambil dan memetik buah-buahnya. Wa arshifu minha adzabal lahajati, dan arshifu, aku arshif itu yakni mengisap, ya, mengisap darinya lahajat yang paling indah, ya, yang paling tawar, maksudnya dia mendapatkan faidah di ma'had tersebut. Faya mudzakkiri ahdan tawathu yadun nawah, wahai orang yang sedang mengingatkan aku tentang kejadian yang lalu yang telah dilipat, yang telah digulung oleh jauhnya perpisahan. Wa adzkat lahu fi muhjati hasarati, wa adzkat lahu fi muhjati, dan akan semakin menyalakan, ya, fi muhlati, fi muhjati, ya, dan akan menyalakan dalam jiwaku, nah, penyesalan dan kesedihan. Ini surat ini betul-betul membuat dia bersedih, gitu. Uhayyika min Misrin tahiyata walidin, aku mengucapkan selamat untukmu dari sebuah kota, ya, yang ini adalah merupakan ucapan selamat bagaikan orang tua, seorang ayah. Tabarru bihil asal wal ghadawati, yang sedang berbuat baik kepada waktu-waktu di pagi hari, demikian pula di petang hari. Ba'attu bi syi'rin tarifin lama'at bihi minal adabil mawruthi khairu simati, aku mengirimkan syair-syair yang indah, yang bersinar, berupa adab yang diwariskan sebaik-baik sifat. Araka zalamtal ghida idh sughta lu'lu'an wa nabbattahu syi'ran ala safahati, aku melihat engkau telah menzalimi al-ghid. Al-ghid itu seorang wanita yang lembut. Yani ketika dia membaca syair-syair ini begitu indah,
Saking indahnya syairnya orang yang menulis surat ini, sampai dia mengatakan engkau telah menzalimi seorang wanita yang lembut. Artinya syairnya ini lebih indah, lebih lembut, lebih nikmat daripada wanita yang al-ghid itu tersebut. Aku melihat engkau telah menzalimi wanita itu, wanita yang lembut. Idh suqta lu'lu'an, ketika engkau telah membentuk permata-permata, ya, maksudnya syair-syair. Wa nadhattahu syi'ran ala safahati, lalu engkau jadikan sebagai syair-syair pada lembaran-lembaran suratmu. Wa ahdaita taqatis thana wa laitani mala'tu yadi min tilkumul hasanati, dan engkau memberikan hadiah berupa pujian-pujian, ya. Alangkah inginnya aku memenuhi kedua tanganku dengan kebaikan-kebaikan itu. Faya asafa lam akhdi haqqal ula. Jadi beliau tawadhu di sini ketika dia diberikan pujian-pujian alim dan seterusnya, dia mengatakan, ya, inginnya aku mendapatkan kebaikan yang kamu sebutkan itu, tapi sayang sekali lam akhdi haqqal ula, saya tidak sempurna dalam menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma balagtu minal wifaqi sya'walidati, dan aku tidak sampai seperti yang disebutkan, ya. Dan aku tidak bisa menyamai kedudukannya orang-orang yang setingkat denganku. Ini dia merendah diri bahwa dia tidak seperti yang disebutkan alim. Masih banyak dari teman-teman yang lain yang lebih alim. Wa anastu fi ruhil khitab sanal huda wa ba'du banil amjadi ghairu hudati. Wa anastu, dan aku merasakan nikmat, ya, mendapatkan ruh dari surat tersebut, sanal huda, di dalam terdapat cahaya petunjuk. Wa ba'du banil amjad ghairu hudati, dalam keadaan sebahagian orang-orang yang mulia saja mereka tidaklah memberikan hidayah. Wa ma absarat aynaya ajmal min fata yakhafu maqam Allah fil khalawati, dan tidak ada dari kedua mataku ini melihat sesuatu yang paling indah daripada seorang pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia dalam keadaan sendirian. Wala khaira illa fi nufusin tarasyafat libanat tuqa min hikmatin wa idhati, tidak ada kebaikan kecuali apabila pada jiwa-jiwa tersebut mereka telah mengambil susu-susu ketakwaan. Maksudnya mereka telah mengambil amalan-amalan ketakwaan berupa hikmah dan nasihat-nasihat. Fa ahmid minkal wudda wal qalam alladhi jana li taqatin min ad-da'awati. Fa ahmadu minkal wudda, maka aku bersyukur, aku berterima kasih darimu kecintaan dan pena yang telah ditujukan kepadaku dengan berupa panggilan-panggilan tersebut. Wala zilta mithlal ghusni yanmu bimanbatin karimin fayu'ti atyabas samarati, dan engkau masih kedudukannya seperti tangkai yang akan terus tumbuh. Maksudnya yang diajak berdialog ini, yang diajak apa yang dituliskan kepadanya surat tersebut masih muda. Engkau seperti ranting yang akan terus tumbuh dengan tumbuh yang baik, yang mulia, yang nantinya akan memberikan buah dan hasil yang terbaik pula. Maka dengan demikian selesai pula apa yang kita sebutkan dari pembahasan atifatul ukhuwah ini. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.